Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran soal salah satu janji yang paling sering kita dengar di dunia digital. Apa itu? Ya, janji kecepatan internet dari provider. Pernah nggak sih ngerasa gini? Kamu bayar paket internet, katakanlah 100 Mbps, megabit per detik ya, itu satuan kecepatan transfer data. Tapi giliran dipakai streaming atau meeting online, kok rasanya lemot banget ya? Nggak sesuai janji gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia nih roadmap kita. Pertama, kita bahas janji manis 100 Mbps itu. Terus, kita kupas tuntas arti sebenarnya dari kata up to. Lanjut, kenapa sih internet bisa melambat? Apa bedanya download sama upload? Dan terakhir, tenang aja, ada tips biar koneksi kamu maksimal. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, janji manis 100 Mbps. Angka ini kan yang gede-gede dipajang di iklan yang bikin kita, wah kenceng nih pas milih paket internet. Nah, ini dia nih, the truth bomb-nya, langsung dari sumbernya. Jujur aja, itu cuma up to alias maksimal. Jangan harap deh dapat 100 Mbps 24 jam nonstop. Kalimat ini kuncinya buat ngerti semuanya. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Jadi, sebenarnya apa sih arti dari kata-kata sakti marketing ini? Up to atau hingga. Ini nih kata kunci yang sering banget kita lewatin, padahal justru ini yang paling penting. Nah, ini dia perbandingan klasik antara ekspektasi dan realita. Harapan kita kan dapat kecepatan 100 Mbps stabil terus-terusan, kapan aja. Kenyataannya, angka 100 Mbps itu cuma kecepatan maksimum. Itu pun kalau kondisinya lagi super ideal. Nggak ada jaminan kecepatan minimalnya sama sekali. Beda banget kan? Biar gampang, coba deh bayangin pakai analogi ini. Internet itu kayak mobil. Di speedometernya mungkin ada tulisan sampai 140 km per jam. Tapi pertanyaannya, apa kamu bisa ngebut segitu pas lagi macet total di jam pulang kantor? Ya nggak mungkin kan? Nah, persis kayak gitu cara kerja internet up to ini. Oke, kalau 100 Mbps itu ibarat batas kecepatan di speedometer mobil kita, terus yang bikin macetnya ini apa dong? Kok bisa kecepatan internet kita naik turunnya drastis banget? Coba lihat data ini deh. Ini gambaran nyata sehari-hari. Kelihatan banget polanya. Kalau pas jam kalong, ya tengah malam gitu, jaringannya kan sepi. Nah, kamu bisa dapat kecepatan yang dekat-dekat maksimal. Tapi coba lihat pas jam neraka, jam 7 sampai 9 malam. Waktu semua orang lagi online barengan, wush, kecepatannya bisa anjlok parah. Kenapa? Ya karena jaringannya macet total. Terus, kenapa sih bisa ada kemacetan jaringan kayak gini? Apa biang keroknya? Jawabannya ada di satu konsep teknis. Namanya shared bandwidth, atau gampangnya lebar pita yang dipakai rame-rame. Jadi, apa itu shared bandwidth? Gini, bayangin aja di area perumahan kamu ada satu pipa air utama dari provider dengan kapasitas, katakanlah, 1000 Mbps. Nah, kapasitas total inilah yang direbutin sama semua pengguna di situ. Nggak ada jalur VIP atau jalur khusus buat kamu. Nah, gambar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Anggap aja total kapasitas 1000 Mbps itu satu loyang pizza gede. Pizza itu bukan buat kamu sendiri, tapi buat dimakan bareng puluhan tetangga kamu. Jadi makin banyak yang lagi online di waktu yang sama, ya potongan pizza yang kamu dapat makin kecil deh. Oke, soal macet-macetan jaringan udah jelas ya. Sekarang kita pindah ke hal lain yang sering bikin bingung pas kita lagi speed test. Kenapa kecepatan download sama upload beda jauh banget? Pasti pernah kan kamu tes kecepatan, terus kaget lihat hasilnya. Angka 100 Mbps yang diiklanin itu ternyata cuma buat kecepatan download, alias pas kita narik data. Giliran kecepatan upload buat ngirim data, kok cuma dapat 20 Mbps misalnya? Jomplang banget. Nah, kalau kamu nemu hasil kayak gini, tenang, jangan panik. Ini bukan salah settingan atau apa. Pengaturan yang nggak seimbang atau asimetris ini emang udah desain standarnya paket internet rumahan. Kenapa? Ya karena emang kebiasaan kita lebih banyak ngedownload kan, daripada ngupload. Oke, setelah kita tahu semua kenapanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa dapat kecepatan semaksimal mungkin dari paket yang udah kita bayar? Ada 3 hal gampang yang bisa langsung kamu cek. 1, lihat modem kamu. Bar sinyalnya penuh nggak? 2, coba deh colokin laptop atau komputermu pakai kabelan. Sering banget loh biang keroknya itu wifi yang nggak stabil, bukan internet dari providernya. Dan ketiga, modem itu juga bisa capek, bisa kepanasan. Coba istirahatin, matinya aja sekitar 5 menitan.
Jadi, intinya begini, tujuan kita ngobrolin semua ini bukan buat bikin kamu sebel sama provider, tapi justru biar kamu jadi lebih pintar. Dengan bekal pengetahuan ini, kamu jadi bisa lebih realistis dan tahu cara ngakalin koneksi internet di rumah. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Sekarang, setelah kamu tahu rahasia dapur di balik janji Up2 ini, kira-kira gimana cara kamu milih paket internet selanjutnya? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah nyimak.